Nih. Mulai tumbuh rasa percaya diri, tapi saat terjun ke akun real malah jadi chicken. Apa yang harus dilakukan? Sekalian menjawab pertanyaan, yuk kita bahas semuanya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, CEO sekaligus founder dari NFC di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV. Nah, sudah menjelang weekend seperti biasa, kita menjawab banyak pertanyaan yang masuk ke dalam Instagramnya NFC di minggu lalu. Ya, jadi kalau teman-teman nonton video ini di hari pertama teman-teman upload, teman-teman bisa input pertanyaan yang berkualitas, apapun itu yang teman-teman pengen tahu dari forex trading ke Instagram @nusantara_community. Masih nontonnya hari kedua, makanya subscribe dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi. Gitu. Kapanpun kita upload video baru, teman-teman dapat notifnya nanti ya. Oke, teman-teman, ini pertanyaannya banyak banget. Saya dari tadi lumayan amazing gitu ya. Aduh, ini mana yang harus saya jawab? Semuanya bagus pertanyaannya dan saya pikir semua orang perlu tahu. So, dari awal saya akan bilang bahwa pertanyaan ini mungkin tidak semuanya akan saya jawab, tapi saya akan bikinin beberapa video spesifik untuk satu pertanyaan. Karena bagus-bagus pertanyaannya, ya. Coming soon. Jadi buat teman-teman yang sempat bertanya di minggu lalu yang tidak terjawab, bisa jadi akan jadi satu video. Atau yang nggak kebagian banget lah ya. Kalau pertanyaannya mungkin sudah banyak ditanyakan dan sudah pernah dijawab. Oke? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Dari @rohmat008. Oke? Dia bikin dua balon tadi, tapi nyambung kayaknya ya. Udah melakukan backtest dan mengumpulkan data-data di masa lalu pakai akun demo pada saat itu. Mulai tumbuh rasa percaya diri, tapi saat terjun ke akun real malah jadi chicken. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini chicken nih bahasanya Kodeni Santoso sebetulnya ya. Saya sering banget denger dia bikin chickennya. Chicken mindset, nah gitulah mungkin ya. Udah banyak lah mentor atau motivator dari zaman dulu ngasih sebutan itu. Sebetulnya chicken ini maksudnya adalah jadi ragu, jadi takut, jadi was-was, jadi tukang khawatir gitu ya. Cemas yang berlebihan atau nggak perlu. Yang berhubungan dengan apapun yang teman-teman lakukan. Itu namanya chicken mindset yang akan kita lakukan. Itu disebut chicken mindset. Nah, kalau kejadiannya kayak Mas Rohmat ini, mungkin teman-teman juga ngalamin, yang perlu teman-teman lakukan adalah bukan nyari strategi terbaik dulu. Bukan nyari technical yang paling keren, yang paling bagus, yang paling profitable. Bukan nyari win rate yang paling tinggi. No. Lupakan technical dulu, teman-teman step back dulu. Yang harus diberesin adalah psikologinya. Ini gampang banget kalau teman-teman ikutan kelasnya Forex First Class. Tapi saya tahu yang teman-teman tonton hari ini, teman-teman yang nonton hari ini, sebagian besar mungkin belum ikutan kelasnya Forex First Class. Apa itu? Teman-teman cari di bawah video ini ada ya detailnya. Tapi gini loh, saya kasih gambaran singkat aja. Kalau kita secara pribadi ragu terhadap bisnisnya dengan dengan emosi negatif yang mungkin masih menyertai ke dalam bisnis tersebut, teman-teman nggak akan mulai bisnisnya dengan percaya diri. Percaya sama saya. Masih ada perasaan was-was, perasaan khawatir, deg-degan ketika mulai masuk akun real gitu ya, nggak percaya sama bisnisnya, nggak percaya sama diri sendiri, mungkin tidak sepenuhnya percaya sama yang ngajarin, bisa jadi. Atau ada pengalaman di masa lalu yang buat teman-teman trauma, mungkin jadi stres atau bahkan sampai depresi, bisa jadi teman-teman. Yang berhubungan dengan forex trading yang harus diberesin itu dulu. Ya, di kelasnya Forex First Class kita bikin satu teknik khusus untuk melepas emosi negatif itu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman belum ikut kelasnya, teman-teman minimal tahu dulu deh masalahnya apa. Ya, supaya teman-teman clear. Oke, bukan ngomongin untuk akun real, akun demo mana yang saya duluan, bukan, tapi yang perlu teman-teman beresin dulu adalah psikologi diri teman-teman semua dulu. Gitu, ya. Oke, gitu Mas Rahmat. Lanjut. Dari @carlos_rahmanto. Andai semua orang menggunakan trading rule-nya di daerah UFO, apakah market akan berubah? Oke, jadi bayangannya dulu saya juga mempertanyakannya ke mentor saya, tuh saya riset jawabannya dan ternyata memang benar adanya. Nah, saya kasih tahu sekarang sama teman-teman semua. Kalau semua orang pakai auto UFO misalnya, atau menggunakan teknik unfilled order yang NFC ajarin ke teman-teman semua, apakah market akan berubah? Jawabannya iya. Wow. Terus itu kabar baik atau kabar buruk, Mas? Jawabannya kabar baik. Kenapa? Karena area kita akan semakin kuat. Kalau kita berjamaah rame-rame buy di harga yang sama, itu bisa jadi ada yang ke-fill, ada yang enggak, harganya mantul. Kalau areanya cuma kekis doang nih teman-teman, kita bikin buy area, harga di atas, terus cuma nyentuh dikit, abis itu lari kencang banget ke atas,
kepanggil buy-nya, habis itu langsung sentuh TP. Kenapa itu terjadi? Karena sangat banyak pending order buy. Bisa jadi ada yang nggak kebagian. Kalau itu terjadi, kitalah supply and demand-nya, teman-teman. Hari ini, yang jadi supply and demand adalah pemegang dana yang sangat-sangat besar, institusi yang sangat-sangat besar. Makanya kenapa saya semangat banget ngajarin ke teman-teman semua, cerita ke teman-teman semua tentang unfilled order. Survival to Mastery ngajarin itu, NSA VIP ngajarin itu. Forex First Class bahkan yang masih pemula juga belajar tentang itu. So, teman-teman, yuk bareng-bareng gitu ya. Market akan berubah, yes, ke arah yang kita mau. Ya, itu intinya. Lanjut. Dari Ping 33. Apakah dua orang analisa dengan cara yang sama persis dan waktu yang bersamaan bisa ketemu zona UFO yang berbeda? Jawabannya tidak. Selama auto climate-nya beneran diikutin rules-nya, cara baca trennya beneran diambil gitu ya, EMA-nya menggunakan EMA yang sama, mau pakai EMA 9 di common time frame atau EMA 200 di edge time frame, semua cara menilai trennya sama. Itu dulu. Selanjutnya, pakai hitungan unfilled order, rules unfilled order yang sama, ketemunya areanya yang sama. Jadi, bisa ketemu area yang berbeda? Jawabannya tidak mungkin. Tapi sekali lagi, apakah area itu diambil atau tidak? Nah, bisa jadi beda. Karena udah ngomongin pengalaman pribadi masing-masing. Memasukkan personal touch, like and dislike. Gitu ya. Kayak saya sama Mas Angga, dirimu ambil nggak Mas kemarin USD JPY? Ambil. Kalau GBP USD? Aku nggak. Oh, aku ambil misalnya. Itu bisa terjadi. Tapi areanya pasti digaris dengan harga yang sama persis. Gitu ya. Oke, mana lagi ya? Banyak saya pengen jawab semuanya, tapi videonya nanti jadi 2 jam gitu ya. Oke, mungkin ini bagus nih. TWT_EW, apa boleh pasang buy stop? Oke, apa boleh pasang buy stop? Buy stop tuh artinya teman-teman berharap harganya di bawah, ini buy stop, ketika nyentuh, kita berharap harga naik terus. Karena kita buy position ya, buy stop, penerusan. Di atas area yang lagi balance ya, yang lagi seimbang ya, sideway mungkin, dan berharap buyer lebih kuat. Nah, gini teman-teman, basic dari technical trading adalah teman-teman perlu punya punya technical analysis yang sangat mekanikal, sangat hitam dan putih, tidak berbasis harapan. Ya, jadi kalau berharap buyer lebih kuat, ya nggak masuk. Buat saya nggak masuk rules-nya. Saya akan bilang no. Ya, kalau ditanya pertanyaan kan apakah boleh? Jawabannya no. Tidak gitu ya, gede banget tidaknya ya. Karena boleh menggunakan buy stop which is tidak pernah NFC ajarkan, tapi kalau teman-teman punya strategi itu monggo di-share ke kita, boleh kita bisa tektokan tanya jawab apakah nanti bisa jadi efektif buat satu trading rule yang ibaratnya jadi baku gitu ya, jadi bagus dan profitable. Tapi tidak dengan dasar harapan buyer lebih kuat, karena kalau buyer lebih kuat dan sell-nya juga kuat, harganya nggak kemana-mana gitu. Dan yang berakhir tetap yang menggerakkan harga adalah karena buy-nya 0 atau sell-nya 0 gitu. Jadi jawabannya enggak gitu ya. Oke, saya pilih lagi. Apa lagi ya? Oke. Ini orang yang sama yang nanya tadi. Oh, dia nanya banyak banget. Oke lah, nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir ya, kita jawab. Ini 2 balon sekaligus. Di MT5 bisa lihat kedalaman pasar, bid atau asnya kelihatan. Jadi kita bisa tahu beneran ada big playernya atau enggak. Pertanyaannya, apa bisa kita pakai fitur itu buat trading? Kayaknya bisa powerful. Kalau bisa, kenapa NFC nggak pakai? Oke. Kalau pertanyaan yang pertama, apakah kita bisa pakai fitur itu untuk trading? Jawabannya bisa. Mungkin dijadiin tambahan analisa, bukan keputusan buy atau sell secara langsung. Ya, jawabannya bisa. Kayaknya bisa powerful, bisa jadi. Kalau bisa, kenapa NFC nggak pakai? Nah, tadi saya jawab bisa, tapi kita tidak pakai. Kenapa? Karena datanya belum tentu valid, teman-teman. Bisa jadi datanya hanya dari satu broker tertentu. Atau bisa jadi datanya mungkin dari rangkuman banyak broker atau semua broker, tapi yang perlu teman-teman tahu juga adalah ada rules di mana para institusi besar berusaha tidak terlihat. Nah, yang perlu teman-teman tahu, yang mungkin teman-teman tidak tahu juga adalah fitur di dalam trading itu memungkinkan kita menyembunyikan buy order kita atau sell order kita. Oke? Jadi itu diizinkan. Itu dimungkinkan terjadi sehingga tidak bisa dibaca sama broker manapun atau reader manapun kalau misalnya itu data.
gitu. So, teman-teman balik lagi, ketika itu mungkin dilakukan berarti ini jadi tidak valid datanya. Bisa jadi hanya satu broker, which is banyak banget broker dan semuanya menggerakkan harga, gitu ya. Bisa jadi juga mungkin ini terbaca data yang terlihat tapi bisa dibikin tidak terlihat. Sehingga memungkinkan ini strateginya jadi tidak bisa kita pakai. Gitu. Oke? Ya teman-teman, itu aja mungkin yang saya bisa jawab. Nanti yang tidak terjawab, nanti ditandain ya sama teman-teman editor, sama teman-teman admin. Ada beberapa yang sudah kita jawab, ada yang belum. Dan ada 1, 2, 3, mungkin 4 gitu ya, pertanyaan yang bagus, yang saya tertarik untuk bikin jadi satu video utuh. Karena ini penjelasannya cukup panjang dan cukup berkualitas pertanyaannya untuk diketahui lebih banyak orang lagi, tidak sesingkat seperti di Q&A ini, gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Pastikan teman-teman subscribe channelnya dan tekan tombol loncengnya, like videonya. Yang penting tekan tombol loncengnya sih, supaya teman-teman bisa benar-benar dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Jadi gak ketinggalan dan bisa langsung nanya ke Instagramnya NFC di @nusantara_fx_community. Follow Instagramnya, subscribe YouTube channel ini, NFC Forex TV. That's it. Itu aja teman-teman dari saya. Kita akan ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Dadah!